Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku. Ketemu lagi dengan saya Dede Setiawan di dalam Dede Setiawan Channel. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan upload saya yang keempat ya di Dede Setiawan Channel. Saya ingin berbagi kepada kita semua, karena ilmu itu harus dibagi. Biar apa? Biar bermanfaat, biar berkah untuk kita semua. Maka saya mengajak untuk teman-teman semua, mari kita untuk selalu berbagi apapun. Dalam siaran saya sebelumnya, berbagi itu manfaatnya sangat banyak. Dan kalau diibaratkan pohon rindang yang mempunyai 700 buah yang awalnya dari satu pohon. Itulah ya kekuatan sedekah. Maka untuk pagi ini saya akan memulai untuk berbagi untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin berbagi mengenai rasa kecewa. Bukan berbagi ingin sama-sama merasakan kecewa, bukan, tapi saya yakin semua juga pasti pernah merasakan yang namanya kecewa, karena ini manusiawi, setiap orang pasti merasakannya. Itu ya. Salah satu contoh mungkin ketika kita ingin melamar pekerjaan, udah semangat nulis lamaran yang rapi, masukin ke perusahaan yang kita sukai, tiba-tiba tidak diterima, akhirnya kecewa. Ketika masih pelajar, kita belajar sungguh-sungguh, pagi, siang, malam belajar, berharap untuk menjadi yang terbaik di kelas. Akhirnya tidak menjadi yang terbaik, kecewa juga. Ketika kita memperjuangkan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, perjuangkan mati-matian, kita kasih apapun yang kita punya, kita keluarkan effort kita untuk membahagiakan dia, akhirnya tanggapan dia kepada kita biasa aja, bahkan mungkin lebih memilih yang lain. Di situ kita juga merasa kecewa. Nah, sahabatku semua dimanapun kalian berada, kadang memang kekecewaan muncul karena kita terlalu berharap kepada orang tersebut, kepada hal yang kita tuju. Terus bagaimana caranya agar kita tidak kecewa? Maka jangan terlalu fokus pada yang kita tuju. Kita kembalikan lagi kepada kodrat kita. Kembalikan kepada kodrat, gimana artinya? Artinya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita kembalikan lagi pada kodrat kita. Wala taqrabul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu ya. Apapun kepercayaan Anda, baik itu Muslim ataupun Kristen ataupun Hindu, Buddha, saya kira fokus utamanya sama. Ketika kita memberi kepada orang lain, maka kita harus ikhlas. Artinya ikhlas itu kita tidak menginginkan balasan dari dia. Dan tingkatan ikhlas ini merupakan tingkatan yang sangat tinggi menurut saya. Gitu ya. Dan ikhlas itu harus niatkan, jangan jadi jalan terakhir. Niatkan dari awal. Saya punya rezeki lebih, saya ingin memberi seseorang, dan saya ikhlas tidak untuk mendapat balasan darinya. Niatkan dari awal, bukan jalan terakhir. Ketika sudah kecewa baru ikhlas, tidak seperti itu. Tapi dari awal sebelum kita melakukan sesuatu, niatkan ikhlas untuk beribadah. Niatkan ikhlas hanya ingin berbagi. Ketika ingin melamar pekerjaan, niatkan ikhlas.
Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya kita cari lagi perusahaan yang lain, mungkin itu bukan rezeki kita, gitu ya. Wala taqrabu jinna wal insa illa liya'budun, menurut kepercayaan umat Islam. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu, itu kunci kecewa, kunci untuk kita tidak merasa kecewa. Gitu. Kepada siapapun kita seperlunya kita kenal kepada orang lain ketika dia membutuhkan. Ya kewajiban manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika orang lain membutuhkan ya kita kasih. Dan ketika orang yang kita kasih tidak memberikan sesuatu lagi kepada kita, ya karena kita udah ikhlas, biasa aja, biarin saja, tidak merasa kecewa. Ketika kita belajar sungguh-sungguh, niatkan ikhlas aja, kita ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lantas ketika kita tidak menjadi yang terbaik, ya biasa saja, berarti kita harus dievaluasi lagi, gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau kita udah memberikan kepada orang lain, kita udah bekerja keras, sungguh-sungguh mengerahkan apa yang kita bisa, mengerahkan apa yang kita punya untuk orang lain, terus kemudian kita dicewakan oleh orang tersebut, ya kembali lagi kepada yang tadi, fokus kita jangan kepada orang tersebut, maka fokus kita adalah untuk membantu. Sekiranya kita mampu untuk membantu dia, kita kasih. Terus ketika kita tidak mampu, ya kita bicara apa adanya, maaf kita bisa membantu sekian dan kita tidak bisa bela-belain apa gitu untuk dia, seperti itu ya. Dan ini tingkatannya memang sangat luar biasa, sangat perlu belajar. Dan saya sangat rentan sekali untuk mengungkapkan salah. Tapi maksudnya kalau ketika kita memberi kepada orang lain terus orang tersebut tidak care kepada kita, maka kita kecewa. Itu tidak salah, hanya kurang tepat gitu. Karena yang lebih tepatnya adalah kita ikhlas memberi kepadanya tanpa berharap kembalian dari dirinya, gitu ya. Karena rezeki yang kita terima juga ada sebagian hak untuk orang lain juga. Maka ketika kita punya dan orang lain membutuhkan, ya kita bantu, gitu ya. Itu untuk agar kita tidak merasa kecewa terhadap apa yang kita lakukan untuk orang lain. Itu. Dan saya kira itu saja yang ingin saya bagi pada pagi hari ini. Dan manusia itu makhluk pembelajar. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan kurang tepat. Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Taubatnya seperti apa? Ya kita perbaiki apa kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ketika kita masih belajar, karena kita semua belajar, bahkan sampai kita meninggal pun kita terus belajar, gitu ya. Karena ilmu itu akan selalu ada yang baru, maksudnya akan selalu ada yang baru, gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih udah
menonton channel saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.